akan dibagikan di WhatsApp grup dan akan di-upload di YouTube. Jadi buat teman-teman nanti yang terlambat datang atau harus harus keluar sebelum selesai, nanti masih bisa melihat rekamannya. Oke, kita akan mulai saja untuk menghemat waktu. Saya akan share screen. Bentar. Jadi sekali lagi, selamat datang di kelas daur ulang sampah plastik dengan saya Iqbal. Kami datang dari Kertabumi. Kertabumi adalah kewirausahaan sosial yang fokus mencari solusi-solusi dari pengelolaan lingkungan, termasuk pengolahan sampah. Di tahun 2017 kami sudah menginisiasi teknik daur ulang sampah dan mungkin sekarang udah menghasilkan ratusan produk di cukup banyak dengan berbagai teknik. Jadi nanti teman-teman silakan cari teknik yang paling sesuai dengan resource yang kalian punya. Karena pasti akan bergantung baik dari lokasi kalian, teknologi, keuangan, market, dan lain-lain. Jadi ketika kita ngomongin daur ulang sampah plastik, jangan kalian copy 100% plak-plakan, tapi di adjust dengan daerah kalian masing-masing karena akan berbeda pengolahannya mungkin di Jakarta dengan di Bali bahkan di Papua, jadi akan sangat berbeda. Jadi di adjust dengan karakteristik setiap daerah yang kalian tinggalin. Uh, Nah, sebelum kita ngomongin daur ulang, saya mau bahas dulu tentang sejarahnya, tentang sejarah plastik. Jadi plastik merupakan jawaban dari tantangan zaman. Karena zaman semakin cepat, butuh material yang ringan, terus murah, terus anti air, terus anti rayap, anti busuk. Jadi terciptalah plastik. Tapi plastik tidak punya kaki, tidak punya tangan, jadi tidak mungkin bisa mencemari. Jadi sebenarnya bukan plastik yang kalau sekarang plastik jadi masalah, bukan plastik yang jadi masalahnya, tapi manusianya. Tapi dari segi sejarah, plastik sudah ditemukan dari tahun awal abad ke-20, 1925, sampai sekarang akhirnya jadi viral. Namun teman-teman saya yakin juga udah tahu ya bahwa plastik diciptakan untuk menggantikan material yang memakai bahan dari kayu karena kecenderungannya akan ada penebangan pohon, jadi harus dibuat material yang lebih tahan lama. Jadi sampai sekarang jadi banyak plastik kita sangat bergantung, tapi sekali lagi plastik adalah material yang dapat didaur ulang dan tidak mungkin bisa mencemari dengan sendirinya. Jadi ada peran manusia besar sehingga kenapa plastik sekarang menjadi isu. Nah, cara buat plastik adalah plastik merupakan sebenarnya limbah dari industri petrokimia. Jadi ketika kita membuat bensin, kita membuat petralite dan lain-lain, semua bahan bakar, plastik merupakan by-product-nya atau produk sampingannya. Jadi sangat murah, yaitu karena plastik merupakan limbah pertama dari industri kimia, petrokimia, sehingga kalau kita mau stop plastik harus stop dari sumber awalnya dulu. Kita tidak pakai minyak bumi atau batu bara karena itu sumbernya. Jadi selama kita masih mengambil terus minyak dan memproduksi bensin dan bahan bakar dari minyak, plastik akan jadi sebenarnya solusi dari industri tersebut karena plastik merupakan pemakaian limbah dari industri tersebut. Nah, sebelum teman-teman mendaur ulang sampah plastik, saya yakin teman-teman juga udah cukup paham plastik di Indonesia atau di seluruh dunia sudah dikategorisasi ada 7. Nah, sehingga ketika teman-teman mau mendaur ulang sampah plastik harus di nomor yang sama. Kalau 1, 1, 2, 2 aja harus sama. Nomor ini mewakili proses produksi dan komposisi plastik yang diciptakan. Sehingga nanti prosesnya nomor 1 dan nomor 2 akan berbeda, 2 dan 3 akan berbeda. Jadi masing-masing akan berbeda. Dan setiap nomor ini pun sebenarnya bentuk akhirnya akan banyak gitu. Seperti nomor 1, PET paling banyak sebenarnya di botol minuman kemasan
yang bening kayak aqua, le mineral itu badannya semuanya PET. Tapi selain itu pun PET banyak juga yang dipakai di Tupperware. Misalnya kalau kita beli pakai GoFood gitu ya, suka ada Tupperware bening itu pun PET. Bahkan juga PET banyak dipakai plastik-plastik bening untuk makanan. Itu juga PET. Jadi setiap nomor di sini turunannya banyak, bentuknya banyak. Jadi langkah pertama ketika kalian mau mendaur ulang, cek nomor plastiknya. Biasanya kalau berbentuk botol, baik botol minuman atau botol sampo, biasanya ada di bawahnya kan, ada nomor 1, 2, atau 3. Kalau bentuk plastiknya itu seperti tas atau seperti kemasan, biasanya ada di belakangnya tuh, ada nomor 2, 3, atau 4. Nah, jadi ketika kalian mau mendaur ulang, filter berdasarkan nomornya masing-masing, jadi jangan dicampur karena sekali lagi setiap nomor mewakili komposisi dari plastiknya, jadi membutuhkan treatment yang berbeda-beda. Yang sulit sebenarnya 1 sampai 6 bisa didaur ulang semuanya, walaupun akan berbeda-beda teknologinya dan akan berbeda-beda uh, uh, lokasinya. Contohnya buat teman-teman yang tinggal di Jakarta mungkin 1 sampai 6 atau 7 bahkan ini bisa didaur ulang karena ada industri yang memang membutuhkan. Tapi kalau kita ke Sumatera aja, itu nomor 3 PVC akan sulit diterima karena tidak ada teknologinya atau tidak ada industrinya. Jadi sekali lagi, mendaur ulang benar-benar bergantung dari industri terkait atau kita yang membuat industrinya. Nomor 7 atau yang other, jarang kita daur ulang karena kebanyakan ini bisa mika atau bisa plastik multilayer, jadi banyak kategori di sini sehingga jarang kita daur ulang nomor 7 karena kita tidak tahu komposisinya akan banyak. Jadi fokusnya kita di 1 sampai 6. Nomor 1 PET merupakan sampah plastik yang paling umum didaur ulang dan ini yang paling tinggi harganya, mungkin bisa 1 kilo bisa 8.000. Nomor 2 dan nomor 4 juga yang paling umum. Nomor 2 dan 4 ini biasanya 4 biasanya itu botol sampo atau botol deterjen. Kalau nomor 2 DPI biasanya tutup botol minuman kemasan plastik. jadi 1, 2, 4 merupakan material yang paling umum, tapi sisanya 3, 5, 6 pun masih bisa kalian daur ulang. Nah, di Kertabumi kami mendaur ulang sorry. Kami mendaur ulang dengan 2 metode secara umum. Nah, ini yang paling penting juga teman-teman mau masuk yang mana. Pertama ada metode padat karya dan yang kedua ada metode padat modal. Dan sesuai dengan masing-masing artinya, kalau padat karya kita akan fokus terhadap kreativitas, jadi akan menyerap banyak tenaga kerja. Biasanya kalau proyek padat karya, Kertabumi lakukan di desa-desa yang mungkin membutuhkan lapangan pekerjaan, banyak anak mudanya yang butuh pekerjaan, jadi kami lakukan di situ. Dan membutuhkan investasi yang kecil, karena kita mengandalkan dari kreativitas dan kearifan lokal. Sedangkan kalau metode padat modal, biasanya kita buat skala industri kecil, karena pasti butuh mesin untuk mengolahnya. Dan dari produk-produknya pun akan berbeda ya. Padat karya akan lebih kreativitas, menarik gitu, akan banyak ke arah aksesoris, fashion. Sedangkan kalau padat modal akan lebih sophisticated, jadi akan lebih kompleks gitu. Tapi manapun sebenarnya bisa kalian jalankan, tapi sekali lagi disesuaikan dengan resource masing-masing. Biasanya yang kami lakukan kalau skala desa itu kami mulai dengan metode padat karya sampai terbentuk sistemnya, baru setelah itu masuk ke metode padat modal. Tapi kalian bolak-balik pun tidak masalah. Jadi sekali lagi pilihlah metode yang memang sesuai dengan resource yang kalian mau lakukan. Nah, untuk yang pertama, kita akan coba namanya plastic waste to souvenirs atau mendaur ulang sampah plastik menjadi souvenir. Ini merupakan metode padat karya karena tidak membutuhkan peralatan yang mahal dan tidak membutuhkan peralatan yang kompleks. Jadi kita bisa membuat jadi sarung laptop seperti di gambar sebelah kiri, bisa membuat tas seperti gambar di tengah, dan bukan hanya sampah plastik bags atau kemasan plastik, tapi juga kita bisa mendaur ulang botol plastik seperti ini, seperti gambar sebelah kanan. Teman-teman bisa membuat topi, dompet kartu nama, kalung ID card, dan cukup banyak gitu yang jadi bisa
bisa benar-benar membuat hampir semua produk, karena ketika plastik udah kalian proses, nanti tinggal polanya aja kalian mau buat apa. Dan biasanya pun di Kertabumi kami mencoba untuk mengkombinasikan dengan material lokal. Jadi kalau di daerah kalian ada batik, ada tenun, ada anyaman bambu, anyaman purun, apapun silakan dikombinasi supaya produk daur ulang yang kalian buat punya narasi, punya cerita. Jadi bisa bisa unik kalau dibandingkan dengan produk-produk lainnya. Nah, teknik yang di atas semua ini, baik membuat topi, membuat kalung, membuat tas, ini kalian hanya membutuhkan peralatan seperti ini. Butuh setrika, lalu kalian butuh kertas roti. Kertas roti bisa kalian dapatkan di toko buku, harganya cuma Rp2.000. 2.000 bisa dapat 5 lembar dan bisa kalian pakai berkali-kali. Lalu kalian terakhir butuh mesin jahit. Mesin jahitnya sama seperti mesin jahit pada umumnya. Kalau di Kertabumi kami pakai merek Janome atau Singer, itu harganya 2 jutaan. Kalian bisa carilah banyak di online shop. Dan tidak ada perbedaan ketika kalian menjahit sampah plastik ataupun menjahit kain. Jadi sama semua tekniknya, baik ukuran jarum maupun jenis benangnya. Oke, sekarang kita lihat videonya tentang video pembuatan daur ulang sampah plastik dengan metode padat karya membuat souvenir. Silahkan dicek. Oke, jadi mungkin kalau lihat dari video cukup simpel, tapi ketika praktek mungkin akan banyak tantangannya. Tapi maksudnya adalah kalian hanya membutuhkan itu semuanya. Mungkin membuat tas seperti ini hanya membutuhkan waktu sekitar 30 menit. Dan kalian lihat juga dari selembar plastik kalian bisa bikin jadi tas, jadi pouch bag, jadi dompet kartu nama, jadi kalung ID card. Dan kita bisa memakai semua jenis sampah plastik, baik mungkin plastik dari Indomaret, plastik dari kalian online shop, jadi bisa apapun. Dan tekniknya seperti sederhana, kalian hanya butuh setrika dan tadi ada kertas roti, kalian setrika setelah jadi lembaran, tinggal kalian bentuk mau jadi apapun itu sesuai pola yang kalian inginkan. Teknik lain yang kami lakukan juga di Kertabumi adalah teknik rajut. Jadi dari sampah plastik bisa kita rajut menjadi bentuk apapun, dan sama juga teknik rajutnya tidak ada bedanya dengan kalian merajut benang biasa. Kami membuat dari alas gelas, jadi dompet, jadi cover pot, jadi bisa banyak juga. Silakan kalian kombinasikan supaya menarik warnanya. Dan ini banyak kami lakukan di kegiatan dengan ibu-ibu PKK, karena biasanya mereka udah ada skill merajut, tinggal kalian ganti aja materialnya dari benang menjadi sampah plastik. Dan yang kami lakukan juga adalah teknik menganyam, baik menganyam kemasan plastik, menganyam botol plastik, sama juga teknik anyamannya kami memakai kearifan lokal dari masing-masing daerah, karena di Indonesia pasti banyak banget orang yang bisa menganyam, tapi umumnya menganyam bambu atau menganyam bahan-bahan lain. Tinggal kalian ganti aja dengan material sampah plastik, jadi bisa membuat barang-barang seperti ini. Yang kami lakukan juga cukup unik adalah kami mengubah dari botol plastik seperti ini, kami ubah menjadi tali seperti gambar sampingnya. Itu untuk membuat berbagai anyaman
jadi laundry bag, jadi apa keranjang dan lain-lain. Nanti mungkin videonya bisa saya share di grup, tidak akan saya putar di sini. Tapi maksudnya sebenarnya teknik menganyam kalian hanya mengganti materialnya aja. Jadi pasti mudah menemukan pengrajin yang bisa menganyam bambu ya. Tinggal kalian kasih aja sampah plastiknya seperti ini, tali plastik seperti ini, jadi kalian bisa membuat berbagai macam produk. Ini pun akan banyak jenisnya. Nanti videonya akan saya share di grup. Teknik lainnya untuk membuat souvenir atau padat karya, kami membuat bantal, membuat anting, membuat kalung, jadi masih banyak lagi. Jadi ini bisa panjang kalau ngomongin teknik ini. Silakan nanti teman-teman cek di Instagram Kota Bumi, tapi kurang lebih ini adalah beberapa teknik yang bisa kalian lakukan untuk skala padat karya atau plastic waste to souvenir. Oke, sebelum kita masuk ke plastic waste to furniture, teman-teman ada yang mau bertanya dulu? Silakan yang mau bertanya. Oke, kalau belum ada, kita lanjut ke plastic waste to furniture. Oke, kami membuat plastic waste to furniture atau daur ulang sampah plastik menjadi furniture adalah metode setelah kami lakukan metode padat karya. Jadi sudah terbentuk sistemnya di lokasi, sudah ada bank sampah yang berdiri, lalu membuat plastic waste to furniture merupakan jawaban juga karena produk yang dihasilkan akan lebih kuat dibandingkan furniture dari kayu. Karena mungkin furniture dari sampah plastik akan lebih menarik, kalian bisa bermain dengan warnanya, terus akan lebih tahan lama, akan bisa kalian pakai puluhan tahun, terus anti air, anti rayap gitu. Jadi sangat menarik dan ideal untuk didaur ulang. Seluruh warna yang dihasilkan merupakan warna dari sampah plastiknya. Jadi tidak ada penambahan warna apapun. Jadi kalau misalkan tutup botol aqua warna biru tua, jadi plastiknya akan berwarna biru tua. Jadi kalian bisa membuat banyak ya, nggak cuma seperti ini, tapi silakan nanti dieksplor kalian mau buat apa. Nah, yang pertama kalian butuhkan adalah mesin cacah seperti ini. Mesin cacah kalian bisa beli di Tokopedia ataupun yang lainnya, mulai dari harga 7 juta dan ke atas. Mesin cacah ini kita butuhkan untuk mencacah baik sampah plastik seperti botol-botolan ataupun sampah plastik seperti sampah plastik saset, karena nanti kita membutuhkan namanya biji plastik atau plastik flex seperti ini. Jadi kalau kalian lakukan secara manual atau digunting, mungkin akan lama dan akan repot gitu. Jadi untuk membuat furniture kalian butuh pastinya mesin cacah. Kalau kalian tidak punya mesin cacah, yang paling simpel, kalian silakan ke bank sampah terdekat ataupun ke pusat daur ulang ataupun ke kami ya, minta dicacahin aja supaya jadi cacahan seperti ini. Nah, cuman ketika kalian mencacah, pastikan kalian mencacah pertama tadi ya sesuai jenisnya ya. Kalau satu satu, dua dua jangan dicampur. Yang kedua adalah kalian cacah berdasarkan warnanya. Jadi kalau warna biru biru semua, merah merah semua. Supaya ketika kalian nanti mau membuat seperti ini bisa kalian desain. Jadi mungkin warna yang dominannya merah, kalian kasih aksen warna putih, warna biru, dan lain-lain. Jadi, selain kalian filter berdasarkan jenis plastiknya, kalian juga filter berdasarkan warnanya supaya bisa kalian desain. Nah, setelah kalian cacah, jadi kecil-kecil sesuai warna dan jenis, kalian pertama butuh loyang seperti gambar sebelah kiri. Loyang ini dibuat loyang stainless steel atau loyang besi, mungkin masih nggak apa-apa. Ketika kalian taruh semuanya di loyang, kalian desain nih, jadi kalian tentukan mau warnanya mau biru, mau merah, jadi ditaburin semuanya. Untuk aksen silahkan ditambah warna lain supaya menarik. Hasil akhir dari teknik ini adalah jadi papan seperti sebelah kanan ya. Nanti ukuran papannya akan sesuai dengan ukuran loyangnya. Jadi kalau kalian mau bikin besar,
bikin loyang yang besar, kalau mau kecil, bikin loyang yang kecil. Jadi nanti hasil akhirnya jadi papan seperti ini. Setelah jadi papan ini, tinggal kalian potong, kalian bentuk, mau kotak, segitiga, atau bundar, jadi bisa sesuai dengan produk akhir yang kalian punya. Nah, setelah kalian taruh di loyang seperti ini, oh ya, untuk loyangnya, silakan kalian bikin di toko bubut. Jadi kami pun tidak bikin sendiri. Jadi bikin di toko bubut, bilang aja mau bikin loyang ukuran berapa kali berapa, nanti mereka akan buatkan. Bahan yang paling bagus adalah bahan stainless steel, karena tidak lengket tapi agak mahal. Yang lebih bagus lagi ada yang pakai platina atau aluminium. Tapi kalau mau murah, silakan pakai besi biasa, nggak apa-apa. Nah, supaya tidak lengket, biasanya ada wax untuk kita tempelkan di besinya, atau kalau mau murah, silakan pakai minyak biasa atau minyak jelantah. Kalau minyak jelantah, nanti suka ada residu yang nempel di plastiknya. Jadi kalau pakai minyak baru pun bisa untuk memudahkan nanti supaya plastiknya tidak nempel di loyang yang kalian punya. Nah, setelah itu, setelah kalian udah punya loyangnya, udah kalian desain di loyangnya, warna-warnanya, kalian butuh oven. Nah, ovennya butuh yang sedikit lebih besar. Nah, ini adalah oven yang kami punya, 4,8 juta 80.000 harganya. Tapi kalian bisa beli oven apapun, silakan. Ukuran oven ini akan menentukan nanti ukuran loyangnya. Semakin besar ya pastinya kan bisa membuat papan plastik yang lebih besar lagi. Umumnya kami memanaskan plastik di suhu 220 derajat selama 1 jam, itu udah jadi, udah meleleh semuanya. Tujuan kita memanaskan plastik supaya semua plastiknya jadi satu, menempel dan meleleh dan bisa membentuk papan sehingga bisa kalian proses produk-produk lanjutnya. Nah, ovennya jangan digabung dengan oven makanan. Jadi kalian harus khusus punya oven untuk daur ulang sampah plastik karena mungkin nanti ada residunya. Jadi kita tidak mau ada hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi jangan digabung dengan oven buat makan. Jadi silakan, nggak harus merek ini, merek apapun juga bisa. Kalian bisa cari di semua online shop yang kalian miliki. Oke, nah ini kita lihat videonya ya. Tapi di sini saya mendaur ulang sikat gigi bekas plastik. Tapi kalian mau botol plastik, mau kemasan plastik, kemasan kopi, sama aja tekniknya. Dan sama aja mesin-mesinnya. Silakan dicek. Oke, ini saya ulang ya. Tadi ada ada yang baru datang. Saya ulang videonya, silakan dilihat lagi. Oke, di video ini kalian lihat dua mesin ya. Tadi ada mesin cacah dan oven juga, dan ada pemakaian loyang. Hasil dari teknik ini kalian dapatkan papan plastik flat. Ukurannya akan sesuai dengan ukuran loyang yang kalian miliki.
Nanti tinggal kalian potong, kalian bentuk dengan apapun. Untuk instalasinya bisa pakai kayu, bisa pakai besi dan yang lainnya, atau pakai plastik pun bisa. Jadi silahkan kalian explore. Namun untuk membuat yang seperti ini, mungkin bentuknya ada yang seperti vas bunga, jadi bulat, atau bentuk spesifik mau segi 5, buat jam dinding, atau buat vas bunga seperti ini membutuhkan teknik yang lainnya, karena kita membuat plastik dengan em, hasil yang tidak lagi flat seperti awal, tapi sedikit melengkung atau bundar. Nah, ada dua mesin yang bisa kalian pakai di sini. Ini kedua mesinnya juga bisa kalian cek di Tokopedia atau di Ketabumi juga bisa. Pertama mesin extruder atau mesin injection. Ini sama aja dua-duanya. Bedanya kalau mesin injection ini kalian lakukan secara manual. Jadi kalau ada kalian lihat tuh di kiri di gambar atasnya ada kayak tuas. Jadi tuasnya kalian turunkan ke bawah. Jadi kalian injection secara manual. Kalau mesin extruder lebih sophisticated, jadi dia bergerak secara hidrolik, jadi tanpa harus kalian kalian turunkan tuas di atasnya. Sama-sama mesinnya fungsinya untuk menghasilkan dari sampah plastik yang udah dicacah, kalian masukkan ke sini, nanti hasilnya akan jadi seperti odol, seperti paste. Nah, setelah itu kalian tinggal masukkan moldingnya atau cetakannya. Kalau kalian mau bikin seperti gambar sebelah kanan, kalian bikin cetakan seperti segi 6 ini ya seperti itu. Atau kalian mau bikin stop kontak, bikin juga cetakannya seperti stop kontak seperti ini. Cetakannya juga kami buat di toko bubut. Baik kalian pakai stainless steel yang paling bagus, atau di yang gambar sebelah kiri, kami membuat pakai platina. Ini agak mahal, jadi tergantung kalian punya budget seperti apa. Hasilnya pastinya dengan platina atau aluminium akan menghasilkan plastik yang lebih halus lagi. Walaupun sebenarnya pakai stainless steel atau besi pun bisa kalian amplas secara halus untuk menghasilkan hal yang sama. Jadi molding atau cetakan disesuaikan dengan produk yang kalian mau bikin. Jadi harus spesifik. Kalau mau bikin vas ya berarti bundar, bikin stop kontak ya akan seperti stop kontak. Jadi silakan kalian explore mau bikin apa. Dan ini video untuk teknik yang seperti itu. Silakan dicek. Nah, kalau di video ini kalian lihat teknik ada dua mesin ya. Tadi awalnya pertama adalah mesin cacah seperti ini, sama seperti di awal ya. Mesin cacahnya harganya 7 jutaan. Silakan kalian beli sesuai dengan eh, kapasitas yang kalian mau miliki. Lalu kedua, saya punya di sini mesin extruder. Kalian bisa ganti dengan mesin injection sama aja. Biasanya mesin injection lebih murah. Kalau extruder bisa belasan juta. Kalau injection cuma mungkin 4-6 jutaan. Nah, setelah ini hasilnya berupa seperti paste atau odol. Nah, di sini kalian masukin moldingnya. Mau bikin vas bunga, bikin stop kontak, bikin gantungan baju atau sisir atau apapun, kalian masukkan di sini. Kalau tanpa molding akan jadi pasta atau paste atau odol seperti ini. Jadi tinggal kalian masukin aja. Nah, ini kami buat tanpa ada molding, jadi hasilnya kayak odol, tinggal kalian bentuk aja sesuai yang kalian mau bikin. Yang umumnya kita bikin seperti mangkok seperti ini, tapi kalian bisa sesuaikan dengan kebutuhan kalian.
Seluruh warna juga sama, adalah warna dari sampah plastiknya, tinggal kalian desain aja kombinasinya supaya menarik. Oke, sebelum kita masuk ke teknik berikutnya, waste to construction, silakan buat teman-teman yang mau bertanya dulu. Bisa langsung nyalakan mic-nya aja ya, atau ya silakan. Ada yang mau bertanya? Atau saya akan baca dulu. Saya mau nanya, Mas. Iya, silakan. Silakan, Bu. Ini mau kalau untuk apa namanya tadi ya bikin buat yang di oven tadi itu kalau material daur ulangnya tebal, apakah itu suhunya dengan tetap 200 dengan selama 1 jam atau lebih? Itu pengaruh apa enggak gitu ketebalan dari material tadi? Makasih. Makasih Bu Sri. Ya, jadi untuk rule of thumb-nya atau secara umum silakan disetting di suhu 250 derajat selama 1 jam. Tapi benar kata Bu Sri, akan bergantung dari ketebalan dan ukurannya. Untuk 250 derajat selama 1 jam, umumnya itu saya pakai 1,5 cm di ukuran 45 kali 35. Jadi itu ukuran basic kami sama itu. Jadi semakin besar loyangnya dan semakin tebal produknya akan membutuhkan waktu yang lebih lama. Dan juga sebenarnya Ibu Sri, material yang digunakan pun akan berbeda. Kalau kan pakai HDPE nomor 2 dan LDPE nomor 4 pun akan membutuhkan waktu yang berbeda. Jadi sebenarnya harus trial masing-masing. Jadi harus dicoba nih. Jadi ada percobaan. Jadi mungkin sejam dulu atau 2 jam atau berapa lama untuk mendapatkan hasil yang kalian mau. Tapi secara umum, kalau kalian memanaskan mengoven belum matang, itu biasanya plastiknya masih bergerinjil, belum rata, belum flat hasilnya. Masih ada bagian-bagian yang belum meleleh. Tapi kalau terlalu lama, hasilnya adalah jadi semakin menghitam. Jadi tidak ada gradasinya lagi. Ketika kalian mungkin di awal desain warna merah semuanya, kalian campur dengan warna putih gitu. Kalau terlalu panas, ini akan jadi merah semua dan jadi merah tua. Jadi hilang semua gradasinya. Jadi itu parameternya kalau terlalu panas. Jadi kalian harus dapat titik yang paling cocok gitu. Jadi itu didapatkan setelah kalian melakukan percobaan dahulu Bu Sri ya. Atau kalau mau simple, silakan lu datang ke Kertabumi untuk melihat prosesnya. Ada lagi yang mau bertanya? Yes, Mau Mas tanya, Mas Iban? Yes, silakan. Oke. Saya dari Bondowoso, Mas. Ini berkaitan dengan hasil produknya ini, itu pemasarannya gimana, Mas? Untuk pemasaran. Kemudian yang kedua, kalau untuk yang multi layer itu, kira-kira bisa nggak juga dibikin kayak itu, apa namanya, dicetak di oven. Terus yang terakhir, mohon alamatnya yang tetap ini kalau kami misalkan ada waktu untuk belajar. Oke. Terima kasih, Mas. Iya, makasih Pak Slamet. Pertama dengan teknik yang kedua, itu kalian bisa pakai plastik berbentuk apapun, baik plastiknya berbentuk botol, solid, ataupun plastiknya berbentuk kantong ataupun kemasan. Selama materialnya itu plastik semua. Jadi kalau multi layer, pasti kemungkinan entah plastiknya di kategori yang berbeda, nomor 2 dan nomor 1 itu, ataupun bahkan nomor 2 dan aluminium. Nah, itu kemungkinan agak sulit, Mas Selamat. Kecuali gini, kalau misalkan bungkus Indomie kan biasanya dia pure plastik ya, walaupun kemasan, tapi dia misalnya nomor 2 atau nomor 4 itu masih bisa, atau kantong plastik belanja di supermarket juga masih bisa karena murni plastik. Jadi tekniknya sama aja, dicacah, tinggal pastikan beratnya aja. Umumnya kalau ukuran 45 kali 35 itu kita beratnya 2 kilo. Jadi kalau plastik kresek pasti harus banyak karena dia akan menyusutnya lebih jauh gitu ya. Nah, tapi kalau plastik kemasan multilayer seperti bungkus kopi gitu misalkan, itu kami jadikan sebagai tambahan aja. Jadi biasanya kalau yang multilayer 25%, lalu 75%-nya adalah plastik yang murni. Jadi multilayer ini tidak bisa dijadikan sebagai bahan baku utama karena ada aluminiumnya. Jadi bisa kalian campur selama mereka itu minoritas.
teknik ini yang dilakukan juga dengan teman-teman startup lainnya. Jadi kalau untuk multi-layer memang tidak bisa sebenarnya secara teknologi didaur ulang. Jadi harus kita kombinasikan dengan plastik murni lainnya. Jadi yang multi-layer cuma 25%, sisanya yang 75% adalah sampah plastik murninya. Lalu untuk marketnya, ini pertanyaan yang sulit karena sebenarnya teman-teman buat produk apapun, mau bikin misalkan bakso aci lah atau bikin apapun sama aja, pasti kan akan struggle di awal untuk masuk ke pasar tertentu kan. Tapi secara umum conscious market atau market yang peduli soal lingkungan itu memang kecil, masih niche banget, tapi trennya berkembang sejalan dengan isu-isu lingkungan. Jadi berprospek. Jadi silakan, jadi masih bisa bersaing dan di Kertabumi pun kami udah 5 tahun bertahan ya karena memang udah ada apa salesnya berjalan, ada produk yang dibeli gitu. Tapi seperti apa teknik berjualannya dan teknik bisnisnya sama aja dengan teknik lainnya Mas Slamet. Jadi sama aja Mas Slamet jualan bakso gitu ya atau jualan baju, sama aja marketingnya, cari market, edukasi, jadi nggak ada bedanya. Jadi yang saya paling tidak suka gitu ya ketika mungkin banyak teman-teman bank sampah mendaur ulang sampah plastik, mereka mengharapkan pembelian karena mungkin orangnya iba atau kasihan gitu ya. Jadi itu yang kita tidak mau. Jadi teman-teman membuat produk daur ulang sampah plastik pun yang kita jual adalah kualitas produknya, jadi fungsinya bukan karena orang kasihan atau iba gitu. Jadi banyak pengrajin sampah plastik ini tiba-tiba jadi pengrajin tanpa ada apa ya skill yang mumpuni, tidak tahu cara menjahit atau tidak pernah membuat furniture, tiba-tiba bikin furniture gitu kan. Jadi kualitasnya nomor satu. Jadi saya pikir kalau kalian bisa bikin furniture sampah plastik dengan kualitas yang satu level dengan furniture lainnya dari kayu dengan harga kompetitif, saya pikir pasti orang mau beralih gitu. Cuman terkadang itu buatnya masih asal-asalan, terus kan harus bersaing dengan toko furniture yang udah bikin ribuan produk gitu kan, pasti kan dari segi kualitasnya akan berbeda. Jadi selama bisa dua hal, kualitas dan harganya bersaing, saya pikir sih nggak masalah, Mas Slamet ya. Oke, yang lain ada yang mau sharing? Saya akan bacakan di chat box ya. Pertama, Kertabumi lokasi di mana? Boleh nggak ikut workshop langsung? Kami ada di Bintaro, di Tangerang Selatan. Mungkin lokasi ada di Instagram kami, silahkan datang. Namun, kalau untuk mau workshop harus janjian langsung karena ada beberapa kegiatan di Kertabumi, jadi tidak dilakukan workshop setiap saat. Lalu dari M. Komar, secara ekonomi ada hitungannya dalam proses memerlukan energi dan peralatan lainnya. Iya pastinya secara ekonomi akan ada hitungannya, bergantung dari kalian nih, karena cukup luas ya. Kalau di Kertabumi kan kami udah punya bank sampah yang kami dapatkan gratis gitu. Jadi yang pertama untuk hitungan ekonominya, material yang kalian dapatkan mungkin gratis kalau kalian punya bank sampah, jadi tidak ada biaya material. Berbeda kalau kalian mungkin bikin furniture dari kayu, harus beli kayunya, pasti kan ada biaya lagi kan, dan di sini kalian membuat produk dengan material yang gratis. Namun untuk dapatkan material gratis ini kan butuh proses, butuh bank sampah, butuh edukasi, jadi mungkin ada extra effort lagi. Tapi sebenarnya kalau kalian udah bina satu daerah untuk bisa memilah sampah dan memberikan sampah plastiknya akan sangat ekonomis. Terus prosesnya memerlukan energi, iya yang paling mesin cacah dan mesin oven ini, makanya kenapa kami buatkan sebagai skala industri kecil, karena tidak bisa dengan listrik rumahan yang mungkin cuma 1.500 gitu ya, mungkin nggak bisa, harus di atas 2.000 sampai 3.000. Jadi makanya tidak untuk skala rumah tangga. Yang paling besar adalah mesin cacahnya bisa sampai 2.000 dan ovennya. Jadi makanya kami tidak lakukan prosesnya itu secara paralel. Jadi ke awal dicacah dulu, baru berikutnya di oven. Jadi tidak dilakukan secara bersamaan supaya bisa menjaga listriknya. Untuk keekonomiannya,
tergantung dari itunya. Pertama dari sampah yang kalian dapatkan dan juga kapasitasnya. Tapi di Kereta Bumi, biasanya kami membuat produk daur ulang sampah plastik ini memang kami setting harganya di atas harga produk normal karena ada value lingkungan yang kami tawarkan. Tapi ini bergantung market kalian, entah kalian mau masuk ke market low end, di middle atau high end. Jadi sangat bergantung nih. Makanya treatmentnya ketika kalian mau menjual sampah plastik, daur ulang sampah plastik, sama aja ketika kalian membuat produk-produk pada lainnya. Jadi harus di analisis market dulu, ada structure pricingnya, ada marketingnya, sama aja. Jadi tidak ada bedanya, tergantung dari market mana yang mau kalian tuju. Dari Nikade 2019, kalau mesin cacah dan extruder harus berapa kWh? Di atas 1500 dua-duanya. Dari Vicky Maharani, apakah bisa tutup botol langsung di oven tanpa dicacah? Bisa sebenarnya tanpa dicacah, tapi kalian tidak akan mendapatkan produk yang mulus. Kemungkinan masih agak sedikit geradagan atau kasar, atau nanti sulit untuk dikombinasi gitu dengan warna lain. Teknisnya bisa langsung aja dilelehkan gitu ya, tapi tidak akan bagus hasilnya. Dan startup lain yang membuat produk yang sama seperti Robberies, ada Rebricks, ada yang lain juga pasti semua dicacah supaya bisa lebih halus hasilnya. Jadi memang sebaiknya dicacah, jangan langsung di oven. Dito Anggoro, Mas mau tanya apakah biji plastik udah dicacah itu bisa diubah warnanya? Tidak diubah warnanya. Jadi Mas Dito, kita mendaur ulang plastik sesuai dengan warnanya, jadi tanpa ada penambahan kimia untuk pewarnanya. Dari Pipit, apakah bisa menggunakan oven tangkring kompor untuk peleburan biji plastik? Bisa aja selama kalian bisa kontrol suhunya, bisa diatur, silakan bisa dipakai oven tangkringan. Apakah tidak perlu dipres? Kami tidak dipres karena ketika udah leleh dia akan kempes sendiri dan akan mengikuti bentuk loyangnya. Jadi tinggal tadi kalau dilihat di gambarnya ada loyang kotak kan, nah itu kami pakai covernya, ada penutupnya, jadi dia akan flat dengan sendirinya tanpa perlu dipres. Tapi ada startup lain pun yang dipres juga nggak apa-apa untuk memastikan sebenarnya bentuknya bisa flat dan rata. Dari Marie Clarin, benda-benda dari plastik ini nggak meleot atau mulet atau berubah bentuk ya, Kak, kena panas dalam jangka waktu yang lama. Untuk Mbak Maria, plastiknya hanya akan meleleh di atas suhu 170 derajat. Jadi selama tidak ditaruh di dalam oven tidak akan meleot. Kalau suhu udara di Indonesia kan paling panas 30-35 derajat ya, tidak akan meleot dan tidak akan ada migrasi bahan kimia gitu. Yang banyak ditakutkan, oh nanti kalau kita pakai ini beracun atau apa gitu ya. Padahal sama aja treatmentnya, kalian megang gayung atau megang kantong plastik tidak akan ada migrasi bahan kimia selama tidak di atas suhu 170 derajat. Jadi aman. Oke, yang lain ada lagi yang mau bertanya sebelum kita masuk ke... Oke, silakan. Ada lagi? Oke, kita akan masuk ke teknik berikutnya. Sebentar, saya siapkan dulu. Sebentar. Oke. Nah, berikutnya adalah teknik daur ulang sampah plastik menjadi bahan konstruksi. Bentar. Oke. Oke. Jadi kita pun bisa mendaur ulang sampah plastik untuk menjadi material konstruksi, entah batu bata, entah konblok atau yang lainnya. Dan sekali lagi teman-teman, jangan kalian tiba-tiba membuat ini tanpa pernah membuat sebelumnya, karena butuh skill juga. Yang paling simple, kalau kalian memang mau approach-nya membuat konstruksi, silakan kerjasama dengan toko material setempat yang memang pernah membuat
ini gitu. Dan ini berlaku untuk yang lainnya juga ya, dari furniture, jadi souvenir. Kalau kalian tidak ada skill yang mumpuni, tidak bisa menjahit gitu ya, jangan dengan tiba-tiba mendaur ulang, karena biasa itu kalian akan menghasilkan produk yang tidak akan sempurna. Terus kan mau kalian jual, terus tapi tidak bagus, jadi akan jadi sampah juga. Jadi makanya memang harus ikut pelatihannya, dalemin ilmunya, baru kalian bisa membuat produk yang layak untuk dijual. Jadi akan ada proses. Jadi jangan tiba-tiba mendadak mau mendaur ulang. Nah, untuk material konstruksi ada dua teknik di sini, teman-teman bisa lihat ya. Ada teknik yang tanpa dipanaskan, ada teknik yang dipanaskan. Kalau dipanaskan pasti akan jadi hitam seperti gambar sebelah di samping. Yang tidak dipanaskan akan seperti gambar sebelah kanan seperti ini. Untuk materialnya di sini akan lebih fleksibel. Kalian bisa pakai dari styrofoam atau tadi Mas Slamet tanyakan bisakah sampah multilayer? Di sini bisa. Bisa pakai sampah multilayer bekas kopi ataupun sampah plastik lainnya. Jadi ini di sini semua jenis sampah plastik dari kategori 1 sampai 7 bisa dilakukan. Yang paling umum yang melakukan adalah Rebricks. Kalau kalian tahu, ada satu startup juga pengolahan sampah, silahkan dicek. Dia pun mengolah dengan teknik seperti ini. Jadi bisa dipakai plastik apapun tanpa kalian harus filter. Nah, teknik saya sama. Sebelum kalian lakukan prosesnya, kalian harus mencacah plastiknya. Jadi di awal harus punya mesin cacah. Silakan pakai seperti yang digambar di atas. Atau kalian pun mungkin kalau mau di awal mau percobaan, silakan beli aja cacahan plastik. Ini juga ada, kalian bisa beli di Tokopedia atau di Ketabumi. Jadi silakan beli yang udah dicacah, jadi kalian bisa langsung ke proses berikutnya. Nah, kalau untuk konblok pastinya butuh mesin, dan ini udah banyak juga mesinnya, kalian silakan cek nanti di online shop ya. Nah, mesin ini terdiri dari dua tahap ya. Sebelah kiri ini adalah mesin pengaduknya, nah sebelah kanan adalah mesin cetaknya. Jadi nanti kalian akan masukkan plastiknya di sini dengan adonan lain. Di sini pun ada teknik pemanasan untuk memastikan nanti plastiknya akan meleleh dan menyatu dengan material lain. Dari sini baru kalian pindahkan ke mesin cetaknya. Ini adalah teknik yang paling sederhana dengan mesin. Tapi kalau kalian ke toko-toko material, ada yang masih bikin pakai cetakan kayu, sama aja teknik untuk masalah komposisinya. Tapi yang kalau simple seperti ini. Mesin cetak ini pun yang dipakai oleh Rebricks untuk membuat konbloknya. Jadi kalau untuk skala yang besar, kalian harus pakai mesin seperti ini. Tapi kalau mau pakai manual, pakai kayu pun kalian masih bisa membuatnya. Nah, walaupun kalian bisa bikin konblok, sebenarnya teknik yang sama, kalian bisa bikin plakat, bisa bikin ini ada pot, ataupun kalian bisa bikin cetakan gelas. Jadi banyak yang bisa kalian explore setelah kalian mencampur adonan dengan sampah plastiknya. Jadi tidak harus membuat konblok. Sorry, mana ya? Sebentar. Saya akan kasihkan kalian adonannya, tapi sebentar. Slide-nya. Mana ya? Oke. Bentar. Oke. Oke, jadi untuk bikin paving block beda dengan teknik pertama untuk membuat souvenir atau membuat furniture. Kalian tidak perlu pilih-pilih sampah plastiknya. Jadi ada yang multi-layer, ada yang nomor 1, nomor 2, silahkan dicampur semuanya. Jadi kalian bisa pakai berbagai macam sampah plastik. Lalu setelah itu kalian campur dengan pasir. Jadi adonan awal membuat paving block adalah dengan pasir.
dan kalian panaskan pasir di suhu 300 derajat. Jadi kalau kalian lihat mesin di atas tadi, mesin sebelumnya, di sini akan ada pemanasan pasir nih, di pasir panas. Setelah itu baru kalian masukkan sedikit-sedikit sampah plastiknya. Kalau kalian tidak punya mesin seperti ini, yang dilakukan skala rumah tangga, kalian panaskan pasirnya di di wajan sampai panas, baru kalian masukkan sedikit-sedikit sampah plastik ke dalam wajan atau ke dalam tangki awal ini. Sampai dia menyatu, baru kalian press di mesin pressnya seperti ini. Jadi kalian panaskan di suhu 300 derajat, masukkan sedikit-sedikit sampah plastiknya sampai habis. Di sini untuk komposisinya akan berbeda-beda, tapi yang paling umum adalah 60% plastik, 60% pasir, 40% sampah plastik. Tapi silakan kalian sesuaikan dengan masing-masing. Semakin banyak plastiknya, akan semakin kuat paving blocknya, tapi banyak isu ketika kalian membuat paving block ini harus tahan panas, takut nanti meleleh dan lain-lain. Makanya banyak kalau di startup itu mereka cuma pakai 75 pasir, 25 sampah plastik. Tapi sekali lagi untuk komposisinya silakan kalian explore. Setelah plastik menyatu dengan pasir di suhu 300 derajat, tinggal kalian cetak di paving block apapun sesuai bentuk yang kalian mau inginkan, bentuk kotak atau segitiga dan lainnya. Tekniknya simple seperti itu, cuman ketika kalian mau membuat konstruksi, ini kalian harus ada SNI yang kalian harus comply. Jadi ada standar nasional Indonesianya. SNI ini yang diuji adalah daya tahan terhadap tekanan dan juga daya tahan terhadap panas. Dengan komposisi pasir 60-75% dan plastik 40-25%, sebenarnya bisa kalian lolos uji SNI-nya baik untuk daya tahan tekanan ataupun panasnya. Jadi silakan diekspor, tapi kurang lebih seperti ini tekniknya. Silakan kalau kalian punya resource yang banyak, bisa beli mesinnya supaya lebih mudah. Tapi kalau mau coba skala rumah, cukup pakai wajan aja, dipanaskan pasirnya, lalu dicetak dengan cetakan kayu berbentuk konblok yang kalian punya. Silakan cek di toko material lokal untuk bentuk-bentuk konbloknya. Oke. Teknik lainnya seperti ini ya. Sebenarnya selain konblok kalian bisa bikin jadi plakat ataupun pot bunga ataupun alas gelas. Ini juga sesuai dengan moldingnya atau cetakan sesuai dengan produk akhir yang mau kalian buat. Selesai materi yang saya berikan. Silakan buat teman-teman yang mau sharing dan bertanya lagi. Oke, saya akan bacakan dulu di chat box-nya. Oh, ya, silakan Mas Slamet. Mas Iqbal, untuk pemanasan sampah plastik itu kira-kira menghasilkan ini enggak ya? Apa itu? Emisi yang berbahaya. Iya. Itu. Ya, itu aja. Selama tidak dibakar, kalau dibakar pasti akan berasap, ada emisinya. Tapi kalau dipanaskan tidak akan ada emisinya, jadi masih aman. Tapi walaupun seperti itu, tetap melakukan di ruangan outdoor atau di luar ruangan untuk kehati-hatian. Tapi secara prinsip, selama tidak dibakar, plastik tidak kena api langsung, tidak akan ada emisinya. Jadi masih aman saja. Tapi secara standar, sebaiknya di outdoor dan memakai masker. Tapi masker ini sebenarnya bukan untuk plastik, tapi untuk produksi apapun pasti pakai masker karena untuk asas kehati-hatian. Yang lain ada mau sharing? Oke, dari Indah Widya Stuti, karena temperatur tinggi perlu carefully consider safety ya. Iya, jadi untuk safety-nya silakan ikuti dengan industri terkait. Seperti kalau membuat furniture pasti kan mungkin akan ada gergaji, ada pemotongan plastik gitu ya. Jadi pakai sarung tangan, pakai safety yang sesuai dengan masing-masing. Sama juga ketika membuat konblok, sama aja safety-nya ketika kalian membuat konblok seperti biasanya aja. Bedanya cuma ada penambahan material. Jadi dari teknik safety-nya silakan mengikuti dari produk akhir yang kalian mau buat. Untuk Indah,
apa bahan campuran untuk membuat plakat. Nah, untuk plakat tadi, membuat plakat ataupun produk-produk lainnya, kami mengganti dari pasir dengan semen putih. Jadi tadi kalau di awal formulasinya 75% adalah pasir dan 25% plastik. Kalau membuat plakat, 75%-nya semen putih dan 25%-nya adalah sampah plastik. Kalau lalu Desyeva Erviana, kalau tanpa pasir bisakah? Kalau tanpa pasir jadinya bukan konblok. Dan kalau tanpa pasir konblok kalian jadinya terlalu ringan dan tidak akan lulus uji SNI-nya, karena ketika SNI akan ada uji tekanan dan uji panas. Kalau murni plastik tidak akan lulus panas karena akan ada perubahan warna ketika dipanaskan dan tidak akan sekuat kalian membuat dengan konblok dengan pasir. Jadi harus ada plastik, harus ada campuran pasir supaya uji lulus SNI. Tapi kalau kalian mau buat produk tanpa lulus SNI itu lain soal. Dari Anita Anggriani, Kak, mohon maaf tadi untuk ukuran 45x35 memerlukan berapa biji plastik ya? Kalau 45x35 kami pakai 2 kilo sampah plastik, kalau tutup botol mungkin sekitar 200 biji tutup botol. Oke, ada lagi pertanyaan teman-teman? Saya Kak Iqbal. Silakan Mbak Tika. Ya kalau untuk buat plakat sama apa namanya untuk cetakan itu ya itu juga sama prinsipnya seperti kayak buat konblok. Iya, kalau untuk plakat dan Cetakan Iya. cangkir gelas itu. Oke, untuk plakat seperti ini, jadi formulasinya sama, 75 semen putih dan 25% adalah sampah plastik dan dicacah juga. Bedanya adalah tidak dipanaskan, jadi langsung dicampur aja. Tinggal nanti Mbak Tika punya cetakan yang udah sesuai dengan produk akhirnya. Jadi ini tidak dibentuk lagi. Biasanya kami pakai cetakan silikon. Jadi kalau plakat udah berbentuk plakat, pot udah berbentuk pot, dan Mbak Tika bisa cari silikonnya ini di Tokopedia pun banyak ya, silakan atau bikin sendiri. Jadi di adjust sesuai dengan produk yang akhir. Jadi nanti adonan tinggal dituangkan aja di silikonnya, dicetakan dan karena ada campuran semen, jadi 6 jam juga akan udah selesai dan udah kuat. Terima kasih Kak Iqbal. Ada lagi mau sharing? Oke, kalau tidak ada, kurang lebih hari ini cukup ini workshopnya. Berikutnya mungkin bulan depan akan ada workshop pembangunan bank sampah, karena kalau teman-teman mau terjun ke industri daur ulang, pasti kalian butuh sampah plastiknya. Jadi nanti silakan ikut untuk workshop pembangunan bank sampah supaya kalian bisa mendapatkan pasokan sampah secara gratis. Workshop kali ini sudah saya rekam dan akan saya share nanti sore di WhatsApp group, dan WhatsApp group juga akan saya buka, jadi buat teman-teman nanti yang mau bertanya lagi bisa langsung bertanya di WhatsApp group aja. Oke, dari pertanyaan terakhir dari Mbak Siti Purwaningsih, kalau untuk plakat atau tatakan gelas, bisakah kalau hanya memakai mesin extruder saja menggunakan transparan plastik? Bisa. Untuk plakat, mau 100% plastik, silakan pakai injection atau pakai extruder supaya 100% plastik bisa, ya Mbak Siti. Jadi tinggal nanti cetakannya disesuaikan dengan bentuk akhir yang mau dimiliki. Untuk cetakan juga silakan kalian cek di Tokopedia, ada beberapa startup seperti Sumpah Sampah yang bisa bantu kalian juga untuk bikin moldingnya sesuai yang kalian mau bikin. Tapi kalau mau murah, Mbak Siti dan teman-teman lain, bikin moldingnya di toko bubut supaya lebih murah. Bahan umum adalah pakai stainless steel. Kalau kalian kecil budgetnya, silakan pakai bahan besi biasa. Oke, saya tutup